Mas Visan sendiri nih apa kuliah atau memang udah kerja gitu? Jadi Memutuskan untuk berbisnis. kondisi sekarang sih saya hari-hari sebagai karyawan swasta di perusahaan di Pandaan. Jadi status sekarang masih kerja dan juga jalan buka bisnis. Kalau ngomongin mulai sih sebenarnya kita sudah mulai awalnya di gerobak, Mas. Awalnya di gerobak. Ya, sekitar tahun 2018. Ya, memang lah strong dia. Strong banget. Mulai baru dikat. Lanjut dikat. Ketika lu sudah punya mimpi yang lu sayang dan kamu punya keyakinan bahwa itu pasti terwujud, udah jalan aja. Halo Star Friend, kembali lagi bersama saya Bagus di Star Talk. Kali ini kita akan membahas kopi. Lagi-lagi kopi. Nah, tapi ini sedikit berbeda karena tempatnya bukan di Malang, teman-teman. Nah, jadi ini adalah namanya partner kopi. Ya, partner kopi apa kopi? Partner Coffee, Mas. Partner kopi. Nah, Ya. partner kopi ini base-nya ada di Lawang. Jauh kan? Nah, halo Mas, kenalan dulu. Saya Pisan, Mas. Pisan, saya Bagus. Nah, Oke, bangganya bagus ya? Bagus. Mas Pisan, partner Iya. kopi ini di Lawang. Iya, benar di Lawang. Oh, ya mulainya tahun berapa? Kalau ngomongin mulai sih sebenarnya kita sudah mulai awalnya di gerobak, Mas. Awalnya di gerobak. Ya, sekitar tahun 2018. Ya, di daerah Lawang juga. Ya, di daerah Lawang juga, dan kebetulan juga waktu itu waktunya nggak memungkinkan kita buka setiap hari, akhirnya kita setiap minggu. Setiap minggu. Ya, karena kan juga di tempat saya di sana ada setiap minggu itu Car Free Day. Oh iya. Ya, Nah, kan pas COVID ini udah ada kan video nggak ada? ya udah nggak ada. Berhenti dulu. Berhenti. Ya, Di Lawang kan daerah industri kan. ya. Nah, Mas Pisan ini nembak target pasarnya apakah karyawan ataukah anak muda kah, atau gimana Mas? Kalau dibilang untuk target marketnya dengan konsep yang saya bawa ini tentunya pastinya anak muda. Anak muda. Anak muda. Cuman enggak untuk visi yang jangka panjang, saya ingin nggak hanya anak muda aja, tetapi mungkin dari orang tua, orang kantoran, atau dari berbagai background apapun lah, itu bisa main di tempat saya, karena ya setidaknya tempat yang partner ini bukan hanya buat anak muda, tapi dari semua kalangan. Pas pakai gerobak dulu itu konsepnya gimana namanya? Maksudnya kesehariannya gitu, setiap pagi persiapannya apa aja gitu? Persiapan waktu di gerobak. Iya, pas gerobak dulu, pas masih gerobak. Jadi waktu persiapan dulu di gerobak itu kan Car Free Day-nya kan orang-orang prepare itu kan sekitar jam 6 pagi. Ya. Nah, otomatis saya Sabtu siangan lah itu prepare itu kayak cuci gelas, ngeringin, cek stok. Ya, baru minggu paginya sebenarnya dekat dari rumah saya ke Car Free Day, cuman kita prepare-nya subuh sekitar 4:30. Itu ngangkutin barang-barang dari rumah ke gerobak, habis itu kita pancal. Oh, gerobaknya mancal. Bisa dipancal. Oh, tak kira ditarik pakai motor gitu. Enggak, bisa dipancal. Kayak becak gitu lah, ban 3. Lumayan ya mancal gerobak kopi ya. Ya lumayan juga sih, ya. Perjuangan nih. Mas Visan sendiri nih apa kuliah atau memang udah kerja gitu? Jadi Untuk berbisnis. kondisi sekarang sih saya hari-hari sebagai karyawan swasta di perusahaan di Pandaan. Jadi status sekarang masih kerja dan juga jalan buka bisnis. Tuh. Jadi bisnisnya udah ya lepas tangan gitu ya? Oh, malah belum lepas tangan sama sekali, Mas. Oh, Masih survive. masih survive juga ya? Survive. Nah, di Lawang ini kan kayaknya jarang ada perkopian gitu ya, perkopian di Lawang gitu. Nah,
Beda kayak di Malang kan di sana kopi, di sini kopi. Ya, Banyak gitu lah. Terus perbedaannya menurut Mas gitu ya. iya. Menurut Mas perbedaannya apa ya? Euforia kopinya di sana dan di Malang itu gimana perbedaannya? Kalau ngomongin perbedaan sih, kalau saya rasa intinya sama sih. Kan mungkin kalau apa namanya kita ngomongin di Malang mungkin sama-sama jualan kopi, mungkin variannya lebih banyak. Varian ini maksudnya apakah rasa atau? Kalau rasa sih menurut saya setiap kedai dimanapun lah selalu mempunyai ciri khas yang sama. Intinya sih lari ke inovasi minuman. Itu jadi mungkin kalau di Malang mungkin sudah merambah ke yang namanya apa, kopi dicampur dengan muktil atau segala macam. Mungkin itu sih perbedaannya. Kalau di Lawang masih mungkin bertahap sih untuk menerima tren. Iya. Nah, ngomongin inovasi nih ya. Iya. Nah, kalau inovasinya partner kopi sendiri apa Mas? Jadi gini, kalau ngomong inovasi dari partner sendiri sebenarnya banyak Mas. Ya. Cuman salah satunya apa ya? Kita juga buka pas waktu 1 bulan setelah COVID ya. Jadi proyek-proyek buat strategi buat kita ngejot market itu banyak yang ketunda. Oh iya. Tapi ya bukan berarti ketunda nggak bisa jalan. Setidaknya ada beberapa istilahnya target marketing yang sekiranya bisa dijalankan ya dijalankan. Tetapi nggak bisa benar-benar sepenuhnya menargetkan masa harus datang banyak. Apalagi juga karena pandemi ini kan juga untuk masalah berinteraksi juga dibatasi. Ya. Seperti ini social distancing. Tuh. Nah, kalau ini apa ini Mas? Menunya Nah, sini Mas. kebetulan ini yang saya bawa dari kedai ini es kopi susu yang strong. Ini yang strong. Ya, kalau ini yang idamannya kaum hawa, es strawberry, Strawberry. sweet. Boleh dicoba ya? Monggo, silakan. Kita coba dulu. Minta sambil ya. Oke, boleh. Kita barter. Untuk memang Mas strong dia. Strong banget. Malah ini baru dikat. Lanjut dikat. Mas Pi ini kerja jadi wira swasta kan ya? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Ya. Tapi juga menyambi. Ya. Menyambi ke bahasa Indonesia. Ya, merangkap. Oh ya, merangkap membuka bisnis kopi. Nah, latar belakang dari membuka bisnis ini apa Mas? Awalnya jujur Mas ya, untuk buka bisnis khususnya bidang kopi nggak kepikiran sama sekali. Waktu itu memang teman rekan saya yang ngajak. Berawal dari suka nongkrong. Suka nongkrong. Dimana suka nongkrong itu mau kenapa nggak teman saya itu nyeleduk, kenapa nggak kita bikin apa namanya tempat nongkrongan sih. Awalnya bukan kopi, malah nggak kenal sama sekali yang namanya kopi itu tempat nongkrongan gitu. Kalau kita suka ngopi kayak itu. Jadi akhirnya teman saya juga oke, saya juga oke, yaudah jalan. Oh berarti berdua Mas? Ya sebenarnya berdua. Nah waktu di gerobak itu saya berdua sama rekan saya. Sampai jalannya waktu akhirnya kita punya sebuah tempat yang dimana kita bisa buka setiap hari. Akhirnya pada waktu tertentu, mungkin ini agak sedikit curhat kali ya. Mungkin karena ini sih kurang lebihnya kita berbeda pendapat. Dan kita mungkin masih memikirkan ego. Mungkin loh ya, kalau saya rasa introspeksi diri sendiri sih mungkin ego. Akhirnya seiring jalannya waktu kita mungkin melanjutkan mimpi kita sendiri-sendiri masing-masing. Tapi temennya sampean kabarnya gimana sekarang? Baik? Mungkin saya rasa dia pasti baik kabarnya. Ya kan setiap keputusan sudah ada konsekuensinya masing-masing ya Mas ya? Iya. Jadi apapun keputusannya ya harus terima risikonya gitu. Iya. Awal mulanya kan pas gerobak gitu ya, itu Iya. tahun 2000? Sekitar tahun 2018. 2018.
sampai akhirnya buka toko itu di tahun berapa Mas? Buka toko first operasional itu di tahun 2020 Februari. Setelah Covid gitu ya. Betul. 1 tahun setelah Covid. Belum, masih masuk rame-ramenya Covid masuk Indonesia. Iya. Itu sekitar ya mungkin sekitar akhir Januari lah. Iya. Waktu itu masih di Yang pas Menteri itu ngomong corona nggak bakal masuk Indonesia. Iya nggak sih? Ya, aku tahu beritanya itu. Sebelum partner kopi pernah menjalankan bisnis yang lain apa enggak? Atau Ini pertama kali. ini pertama. Pertama kali. Tapi sebelumnya partner ini sebenarnya mungkin angan-angan sih. Waktu itu sebelum buka kopi itu kita punya rencana ya sama tetap rekan saya itu dulu tuh karena suka main, suka gunung lah. Akhirnya punya pikiran bahwa persewaan ala tenda. Tapi ya nggak jalan. Iya. Tapi mahal-mahal loh. Lah ya itu. Modalnya lumayan itu. Itu nggak rusak. Mungkin kalau diomongin modal sama kayak buka kedai Mas. Iya. Kalau misalnya kedai kopi lah. Iya. Sama-sama mungkin kita kalau ngomongin masalah nominal sama-sama mahal. Cuman intinya adalah iya enggak, mulai enggak. Itu aja sih. Iya. Mumpung ngomongin modal ya. Mas. Ya. Nah, modal dari partner kopi sendiri kalau boleh tahu kisaran berapa? Modal Mas ya. Kisaran aja lah. Spoiler tipis-tipis. Mulai dari di gerobak atau di bangunan baru? Di gerobak aja lah. Gerobak aja ya. Ya, gerobak aja. Mungkin sih seingat saya kalau ditambah sama investasi buat kita riset dan segala macam itu mungkin sekitar 30 mungkin seingat saya. Untuk di gerobak saja. Iya, itu sudah termasuk apa namanya ya biaya kita kayak main ke kedai, sharing, istilahnya kalau beli produknya dia, terus kita beli sampel buat nyoba sendiri di rumah. Untuk riset aja itu ya. Untuk Iya, riset dan kita prepare alat kopinya, terus bikin gerobaknya. Untuk sebuah gerobak saja dibutuhkan effort yang lebih. Nah, seperti membuka bisnis ya Mas ya, harus berani. Nih. Apa lagi Mas? Soalnya belum buka bisnis ini masih belajar. Untungnya ada media Startalk ini yang diberikan sama Star Wars, jadi saya bisa belajar. Siapa tahu nanti setelah Startalknya habis aku bisa buka bisnis. Oke. Ya. Main. Nah, mungkin teman-teman juga bisa belajar bareng sama saya gitu ya. Jadi. Menurutku ini sih Mas, kayak kata-kata berani itu apa ya? Menurut saya secara pribadi sih kayak menakutkan, jujur, menakutkan banget. Karena di setiap kita berani itu selalu diimbangi dengan energi takut yang namanya kegagalan. Iya. Nah, saya lebih ini sih buat lebih ke mimpi. Yang aku alami sampai saat ini pun saya selalu ingat saya sayang sama mimpi saya. Jadi ketika saya sudah sayang sama mimpi saya memfokuskan energi saya ke mimpi saya itu tadi. Di istilahnya diselipi dengan ambisi, terus juga dedikasi, konsistensi, itu sih. Jadi kalau dibilang buka usaha harus berani itu menurutku ya mungkin ada benernya juga. Cuman kalau saya dikatakan berani sih saya lebih jawab intinya lu harus punya mimpi yang kamu sayangi, kamu jaga, kamu perjuangin. Nah, itu kayak punya target gitu ya Mas. Mungkin agak sedikit berbeda sih kalau menurut saya ini ya. Karena menurut saya target pun masih ada subnya. Intinya sih apa sih yang kamu mumpung kamu masih hidup, dikasih hidup satu kali, setidaknya kan kita punya ambisi dan mimpi lah. Dan saya percaya bahwa semua mimpi yang kita impikan itu nggak semuanya terwujud, tapi setidaknya ada satu yang benar-benar kita yakini. Itu sih. Dengan gitu sih yo susah deh kalau kita sudah punya mimpi terus dipatahkan orang lain. Itu sih. Secara pengalaman soalnya. Bahas tentang perbedaan market di Malang sama di Lawang ya. Nah terus kalau dari partner kopi sendiri saat sebelum tapi ini masuk fase iya masuk proses COVID. Oh iya, masuk proses COVID gimana
rasanya pas masuk, pas COVID dimulai gitu kan. Gimana rasanya memulai bisnis pas COVID baru masuk di Indonesia? Campur aduk. Apa setengah mati rasanya? Setengah mati. Iya. Itu apa setengah mati Mas? Setengah mati, setengah kudu nangis dan iki sih baru maksudnya baru jalan usaha dengan bangunan baru. Iya. Dengan istilahnya mungkin semua sektor juga kena. Yo mau nggak mau belajar survive. Langsung dihajar kenyataan. Iya. Cuman mungkin kalau kondisi musik yang waktu saya dulu alami ketika pas waktu buka usaha dengan dibarengi sama pandemik ya, mungkin salah satunya yang tak alamin adalah sampai saat ini bisa survive itu karena adanya istilahnya kita pinter bener-bener manage uang terkait dana darurat. Itu jadi memang setiap usaha kalau menurut yang saya pelajari adalah setidaknya kita punya tabungan yang sangat besar untuk dana darurat. Gunanya itu tadi, kita sudah siap, katakanlah pandemi ini kan nggak semua orang mengira kan datangnya secara surprise dan bikin semua sektor kena. Tapi dengan adanya istilahnya, setidaknya waktu itu saya masih punya perhitungan investasikan itu ada dana darurat. Jadi ketika COVID jalan, tetap bisa operasional, tetap bisa branding, ya meskipun untungnya nggak terlalu, setidaknya operasional masih tetap jalan dengan adanya dana darurat tadi. Masih bisa muter. Iya, jadi baru ketika waktu kondisinya sudah berbalik, kita isi dana darurat itu sebanyak mungkin. Gunanya buat itu tadi. Oh, jadi balik lagi Iya, dana darurat ya? Iya, hitungannya. Dan sekarang masih proses dana darurat lagi atau udah? Itu waktu gunain dana darurat itu sampai saat ini 2 kali. Itu benar-benar titik yang paling parah menurutku. Ya, salah satunya karena pasar. Kalau nggak pakai dana darurat nggak bisa operasional. Nah, strateginya itu loh, strategi yang dipakai pas survive itu gimana Mas? Kalau ngomongin strategi sih yang saya alami sampai sekarang karena ini sih mungkin dukungannya teman-teman yang benar-benar support kita. Mungkin juga salah satunya rekan saya namanya Dio, mungkin itu benar-benar menurut saya bantu banget untuk mencari market tuh, yang memang dulu memang juga waktu di pasar minggu saya juga sama dia, cuman bedanya dia temen dan bukan rekan kerja. Waktu di bangunan baru akhirnya dia kerja sama saya, kita rekanan. Dari partner Kopi sendiri pernah bikin event-event gitu nggak Mas selama buka ini? Jujur sih Event-event. belum pernah Mas. Belum pernah. Iya, karena saya salah satu faktornya karena pandemi. Sebenarnya eventnya yang itu sudah ada di project manager itu sudah ada event yang bakal kita genjot ketika COVID itu sudah reda. Jadi next ini ada event ya berarti ya? Harapanku juga pandemi ini reda, aku bisa bikin event. Eventnya di Lawang aja Mas sama di Malang? Kemungkinan di Lawang Mas, Di Lawang, karena ya. tujuan saya adalah ingin Lawang itu hidup. Hidup. Hidup dalam artian nih ya oke lah, mungkin anak mudanya mungkin sometimes bakal ke Malang, tapi setidaknya lu punya suatu tempat lah untuk buat lu banggain di tempat kelahiranmu. Ya nggak harus tempat partner juga, tapi tempat tongkrongan yang lain ada di Lawang, sama-sama nge-up UMKM, mungkin itu sih. Motivasinya Mas untuk tetap survive menghadapi kehidupan. Motivasinya Mas ya. Iya. Ya mungkin yang sudah saya tadi bilang, saya punya mimpi. Tapi kalau mungkin dijabarkan dari mimpi itu, aku ingin suatu saat itu ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Istilahnya bebas finansial. Jadi yang membuat saya buat tetap saya harus benar-benar menjaga mimpi saya, karena mungkin dari latar belakang saya bukan orang yang dengan ekonomi yang cukup. Waktu dulu beli apa-apa masih sabar dan ya kalau ada uang, tapi kalau belum mana. Nah, saya ingin suatu saat saya ingin melakukan yang dikatakan bebas finansial itu, beli apa-apa itu gampang. Tapi dengan setidaknya itu kehidupanku bisa berguna bagi orang lain. Jatuhnya ke sosial sih sebenarnya. Nah, selama buka 1 tahun ya,
Ya. Iya 1 tahun. Selama buka 1 tahun, titik terendah. Titik terendahnya Mas ya, stres karena waktu mendekati gajian nggak punya uang buat bayar. Bukannya nggak punya ya, tapi kurang. Karyawan. Ya, itu sih menurut saya sih titik benar-benar titik terendah. Ada berapa orang Mas di partner kopi? Ya sekitar 5 orang lah. 5 orang dengan job desk yang berbeda-beda. Itu akhirnya yang ngambil dana darurat itu ya? Ya saking mungkin mentok iki ya apa kudu jalan. Ya, itu sih Mas titik terendahnya. Karena waktu masuk di titik terendah itu mungkin salah satu faktornya ya, kalau dilihat dari masa pandemi sih menurutku ya nggak bisa sepenuhnya jadi jalannya pandemi. Bisa jadi karena aku kurang kerja kerasnya buat cari market, bisa jadi. Cuman ya akhirnya bisa ngelewatin, dan secara seiring jalannya waktu dipertemukan sama orang-orang sing apa ya, menurutku sing luar biasa lah, secara nggak langsung bantu market. Iya benar juga ya. Jadi COVID kapan bisa? Iya itu sih ya, kalau menurut saya pandangan sih nggak mau berusaha Iya. lebih gitu ya. betul. Masuk. Nah, jalan 1 tahun nih. Iya. Nah, pas 1 tahun itu ada acara nggak Mas kemarin? Ya, ada acara. Jadi untuk istilahnya kayak merayakan 1 tahunnya kedai, salah satunya rekan saya Dio bikin sebuah dokumenter. Mungkin bisa dicek di YouTube di Partner Coffee. Wah, Nanti keluar. ada YouTube-nya juga. Ada. Mas. Itu juga. Ya, Mbak Juli juga ikutan di proyek itu. Oh iya. Iya. Tuh. Biasa seperti terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman dan juga saya dalam proses memulai usaha. Jujur ya, kalau saya mungkin ditanya kesan atau pesan itu mungkin saya terus terang nggak bisa ngobrol banyak ya, apa yang dikatain mungkin tentang mentor yang mereka sudah sukses atau mungkin sudah tahap maju. Mungkin yang bisa tak sampaikan mungkin secara pengalaman pribadi adalah ketika atau memulai atau sudah menjalankan usaha, yang pertama tadi sih yang sudah saya dibilang, intinya lu punya mimpi nggak yang lu sayang. Ketika lu sudah punya mimpi yang lu sayang dan kamu punya keyakinan bahwa itu pasti terwujud, udah jalan aja. Kayak tagline-nya beneran ini yang menurut saya sebuah kalimat yang banyak maknanya. Ini juga bukan endorse dari Tokopedia, mulai aja dulu. Dan itu menurutku itu sebuah kata-kata yang simpel tapi maknanya banyak kalau kita harus tahu. Dari mimpi sih, kalau dari saya sih punya mimpi, ambisi, lalu start dengan mulai aja dulu. Itu sih. Jadi kalau motivasi sih kayaknya biarkan pengalaman yang bisa bikin kita sama-sama punya sebuah kata-kata motivasi buat diri kita sendiri. Karena kalaupun saya dikasih motivasi juga keluar kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Karena setelah saya pelajari adalah yang bisa memotivasi kita hanya kita sendiri. Ya oke, mungkin ada yang bisa dimotivasi melalui orang lain, tapi yang saya alami adalah saya belajar dari pengalaman dan juga keadaan yang membuat saya kuat dalam kondisi apapun. Terima kasih buat Mas Pi sudah datang ke Malang ya. Star Wars, dan juga sudah mau diwawancarai di Startalk. Nah, untuk teman-teman jangan lupa yang di Lawang untuk mampir di Partner Coffee. Ya Mas, alamatnya boleh dideskripsikan. Untuk alamatnya bisa ini di Google Maps Partner Coffee Lawang, atau link Maps-nya juga ada di IG-nya Partner Coffee. Mantap. Nah, terima kasih juga buat teman-teman udah nonton sampai selesai. Semoga kita bisa cepat buka bisnis kita. Amin. Hidup UMKM.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.